Gua disuruh nunduk. Lah bagaimana nunduk? Perut gua segede bola gitu. Aduh, gua pikir mateng dah. Jangan gua disuruh normal, gawat. Sini deh, gua mau cerita. Hari ini gua pengen ngobrolin tentang persalinan normal versus sesar. Coba di sini, yang normal silakan komen, yang sesar juga ya komen. Sebenarnya gue sih nggak pusing ya. Kalau orang pilih normal silakan. Kalau orang pilih sesar ya silakan juga, monggo. Yang gue bingung, kenapa sih manusia-manusia ini kalau berbeda pendapat langsung merasa, lu salah, gue bener. Nanti muncul nih omongan kayak gini yang gue empat banget dengernya. Katanya kalau ibu-ibu ngelahiran normal artinya belum jadi ibu seutuhnya. Udah gitu dibanding-bandingin, ibu yang normal, ibu yang ASI, ibu yang urus sendiri. Wah, itu mah luar biasa. Top number one ibu-ibu ya. Ya gue, waktu itu gue milih sesar dari awal. Habis itu ASI gue juga gak terlalu banyak keluarnya. Ya gue campur sufor. Ya dong, namanya gue takut anak gue kenapa-napa. Ya mendingan gue campur sufor dulu. Nah, tapi ya memang gue urus sendiri. Gue gak pakai suster. Kenapa? Biayanya berat. Tapi di lain itu, alasan gue gak mau pakai suster karena ya gue pengen bonding sama anak gue. Dan yang maaf nih, banyak kejadian. Dari 100 suster, 200 yang kagak bener. Lu dapet suster yang bener-bener baik, yang bener-bener sayang sama anak lu, itu susah banget. Makanya kalau udah dapet yang kayak gitu ya, dijaga baik-baik deh ya. Makanya nih, ada temen gua, dia ngejulitin gua. Katanya, lu udah kagak normal, lu pakai sufor. Aduh. Dalam hati gua, lu kayak becus aja jadi ibu, anak lo jadi mamulu, sama sih? Balik lagi, alasan gue sesar waktu itu karena pemulihannya lebih cepat. Ya dong, kan gue mau kelar lahiran, tetap urus anak gue sendiri. Emang bener sih, nah gue lahiran hari Selasa, Rabonya gue udah pulang. Gila kan tuh. Nah, Kamisnya gue udah bisa naik turun tangga, gue udah bisa nyuci piring, gue udah bisa masak. Apa kagak mantep? Belum lagi gue begadang. Tapi badan gue sehat-sehat aja. Tapi gue sangat salut sama orang-orang yang memilih untuk normal. Kalian hebat. Tapi bukan berarti yang pilih sesar kagak hebat. Gila lu, tau gak sakitnya tuh dipasang infus. Belum lagi pas tulang punggung lu disuntik. Itu jarum gedenya. Udah gitu ya, pas gue mau disuntik, dokter itu kagak nemu-nemu. Katanya kebentuk tulang mulu. Gue disuruh nunduk. Lah bagaimana nunduk? Perut gue segede bola gitu. Aduh, gue pikir mateng dah. Jangan gue disuruh normal, gawat. Untung berhasil. Satu lagi alasan gue milih sesar. Umur gue udah masuk kepala 4. Gak ada tua kan gue. Daripada gue kenapa-napa nanti, ya nggak, anak gue bagaimana, lagi gue bagaimana. Jadi waktu itu gue juga dikonsultasi sama dokter gue. Bu dokter, bagaimana nih umur segini? Mendingan sesar apa normal? Dokternya bilang, ya kalau menurut saya usia ibu kalau normal silakan, mau sesar juga nggak apa-apa. Ya udah dong, gue pilih sesar. Jadi kalau menurut gue sih gak usah lah lu orang debatin. Yang normal lah, yang sesar lah, pret. Ibu-ibu yang sesar juga sama begadang. Dia juga jagain anaknya baik-baik. Lah malah banyak yang normal anaknya dibuang di selokan. Ya nggak? Jangan nilai ibu yang sesungguhnya itu dari proses dia ngelahirin. Nanti ada yang bilang, lu gak ngerasain tuh gelombang cinta. Ya bodoh amat. Bagi gua mah yang penting udah lahir ya udah. Anak gua urus baik-baik. Ya nggak? Gua begadang gua peres-peres susu gue juga. Ya nggak? Yang penting gue udah komitmen mau ngelahirin dengan cara apapun. Anak gua harus gua urus dengan baik. Makanya ya, kalau nengok ibu-ibu habis ngelahir, gak usah lu tanya-tanya, ibu lu normal apa sesar? Diam aja, lu dateng bawain martabak, lu dateng bawain dia pizza, kasih makanan yang dia suka. Gak perlu lu nanya-nanya kayak sensus begitu, bawel amat tuh mulut. Kalau lu mau lihat ibu itu benar-benar ibu sesungguhnya atau enggak, lihatlah anaknya. Bagaimana anaknya itu? Baik atau enggak sifatnya? Apakah dia sehat atau sakit-sakitan? Nah, lu lihat dari sana juga udah lihat.
gua selain netein langsung, gua juga kadang pakai botol. Anak gua bonding gak sama gua? Tetap bonding. Lihat aja itu, nempel udah kayak magnet sama gua. Ya ampun, makanya ya, kadang mitos-mitos kayak gitu kagak usah lu dengerin. Moral of story-nya apa? Intinya berbeda pendapat boleh, tapi jangan merasa pendapat lu yang benar, pendapat orang yang salah. Ini zaman udah tahun 2025, pemikiran primitif kayak gitu buang jauh-jauh. Kalau kita bisa lebih menghargai perbedaan, bukannya lebih indah, bukan? Hidup jadi lebih berwarna, macem cat yang dijual di toko cat. Ya udah sih, itu aja. Kalau lu kagak setuju sama pendapat gua, ya nggak apa-apa, silakan komen. Kalau kita sepaham, kita sahabat. Kalau kita nggak sepaham,